Tuhan membawa saya dimasukkan lagi ke jemaat ini. Dan, tidak mungkin dan sesuatu yang sangat menyedihkan ketika saya harus meninggalkan jemaat. Khalifah dil हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur bagi saya pemimpin, beliau tentunya seorang khalifah yang diutus langsung oleh Allah Ta'ala hadir di muka bumi saat ini di yang kita namakan sebagai akhir zaman ini, dan beliau tentunya satu-satunya manusia yang akan menuntun kita supaya kita bisa mendapatkan jalan yang lurus yang selama ini barangkali kita senantiasa dengungkan atau lantunkan dalam doa Al-Fatihah selama ini. Dan bahkan bukan hanya doa kita, tapi doa orang tua kita, pendahulu kita saat dulu yang belum pernah bertemu dengan Huzur ataupun belum pernah bertemu dengan Imam Mahdi, Hadrat Masih Maud. Mereka melantunkan doa tersebut dan akhirnya kita di masa akhir zaman ini sebagai penerus dari orang-orang tua kita tersebut akhirnya mendapatkan hasil dari doa tersebut. Kita dituntun oleh Huzur. Dengan tuntunan dari khalifah inilah kita mendapatkan jalan yang terbaik sehingga kita bisa berjalan lurus mungkin ya untuk mendapatkan rohani tersebut atau mendapatkan akhirat tersebut. Banyak sekali sebetulnya, banyak sekali Allah Ta'ala memberikan sebuah pengalaman ya, sebuah pemandangan yang mana dengan pemandangan pengalaman tersebut memperkuat keimanan kita, memperkuat keyakinan kita tentang jemaat ini, bahwa kita hidup sebagai seorang Ahmadi, Muslim Ahmadi, jamaah dari Imam Mahdi, dan saat ini tadi saya sampaikan bahwa kita saat ini dipimpin oleh Huzur, seorang khalifah. Ini pengalaman yang luar biasa. Mungkin dari sekian banyak barangkali contohnya hal yang ya kecil mungkin ya, yang saya rasakan pada saat saya dulu kuliah. Saya dulu masih di kuliah kurang lebih tahun 2005 pada saat itu. Kita masih ingat 2005 ada kejadian penyerangan di Parung. Saat itu saya tingkat 3 di perkuliahan tingkat akhir. Saya mengambil program studi D3 di Polman Bandung. Saya berniat untuk hadir di Jalsa Salanah Nasional 2005 tersebut di Parung, di markas. Pada saat itu memang tidak diizinkan. Tidak diizinkan, saya tidak mendapatkan izin dari kampus. Tapi saya coba memaksa, akhirnya saya berangkat saja. Nanti saya pikirkan bahwa nanti saya akan berikan surat izin dari orang tua ke kampus. Nah kemudian tiba-tiba alhamdulillah ya, selama di sana saya pun menjadi panitia, di sana ikut menjadi panitia kalau tidak salah. Itu ya pengalaman yang luar biasa, ternyata hadir di sana, ternyata saya mendapatkan pemandangan yang luar biasa mungkinnya bagi di Indonesia. Mungkin ini apalagi di pusat kita mendapatkan penyerangan yang itu penyerangan pertama mungkinnya 2005 tersebut, sehingga merembet sampai dengan hari ini. Dan ya singkat cerita, saya di sana di Parung tersebut penuh gejolak ya, penuh bukan amarah, tapi yang saya rasakan, saya merasa tertantang begitu. Tertantang, saya ingin tinggal di Parung akhirnya. Saya rencana saya sampai dipaksa oleh ayah saya untuk pulang karena memang sudah waktunya pulang hari Minggu pada saat itu. Saya sempat
Pada saat penyerangan tersebut pun saya sempat ikut menolong beberapa rekan-rekan saya yang terkena batu segala macamnya. Dan ya akhirnya karena saya menolong tersebut, saya ada gairah, tiba-tiba muncul gairah, saya ingin tinggal di Parung saja dulu sampai dengan kondisi yang lebih baik. Tapi akhirnya karena ayah saya memutuskan rombongan kami dari Jemaat Banjaran harus pulang. Sehingga saya pulang dengan sedih, saya di jalan sambil ya menangis ya. Itu perasaan saya pertama pada saat di Parung. Kemudian saya pulang kembali ke Bandung, dan saya esok hari atau lusanya saya melaporkan bahwa saya izin ke kampus, dan kampus tidak mengizinkan ternyata. Dan kampus saya ini kebetulan cukup ketat. Jadi 3 kali waktu itu kan saya kuliah Jumat Sabtu. Jadi saya tidak hadir Jumat Sabtu 2 hari. Jadi 2 hari tanpa keterangan itu langsung SP ya, SP3, surat peringatan yang ketiga. 1 kali SP lagi ya barangkali saya langsung di DO. Dan ini pun sudah disampaikan oleh pihak kampus. Padahal saya sudah tingkat 3, sudah tingkat akhir. Kampus mengatakan bahwa ya saya ini ya bahasa Sunda bilang, wah ya nah ini Hanif ini sudah langsung SP2, nanti tinggal nunggu SP3. Nah SP3 itu bisa saya dapatkan kalau saya sering terlambat. Kebetulan akumulasi keterlambatan saya ke kampus pun ini cukup banyak juga. Akhirnya pada itu sebelum lulus, sebelum kelulusan, ini saya sudah diberikan bukti-bukti surat bahwa saya harusnya mungkin sudah masuk DO. Tapi karena mungkin ya itu kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini surat tersebut tidak pernah ada. Tidak pernah ada, dan surat itu tidak pernah dikeluarkan ujungnya. Walaupun pada saat awal di bagian TU begitu, termasuk dosen saya, kepala jurusan saya pun sudah mengatakan, sudah ada informasi bahwa saya sudah mendapatkan SP2 ditambah SP3 dari akumulasi keterlambatan di kuliahan. Jadi saya harusnya mungkin sudah DO. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada saya. Jadi saya lulus dengan sempurna begitu ya. Dan ya sampai sehari ini saya mendapatkan ijazah lulusan dari Polman Bandung. Ya mungkin kalau boleh saya sambungkan dari tadi, ini pun nampaknya salah satu pengabulan doa yang saya rasakan. Saya masih teringat lah. Saya itu dulu sejak kecil memang kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan tarbiyat yang saya pikir cukup baik dari ayah saya, agar saya tetap tinggal di jemaat. Bagaimanapun caranya saya harus tinggal di jemaat ini dengan mengikat tali seerat-eratnya. Saya harus menjadi seorang Ahmadi. Jadi ya pada saat itu, pada mungkin atfal menjelang hudam lah, saya kurang lebih SMP menuju SMA itu memang sadar atau tidak sadar, saya beberapa kali kalau setiap hari Jumat itu kan kalau di masjid kita ini suka ada permohonan doa. Nah saya itu sering memohon doa menggunakan secari kertas bahwa saya meminta doa seperti ini. Ya Allah, mohon doakan saya agar saya walaupun sudah bekerja ataupun sudah menikah, saya masih tetap bisa berkhidmat di jemaat. Nah itu memang beberapa kali itu saya sering meminta doa yang seperti itu, karena memang yang saya lihat sejak SMP itu ya saya sudah mulai dewasa, banyak teman-teman saya, banyak rekan-rekan saya, bahkan di Jemaat Banjaran sendiri pun begitu ya, itu setelah menikah ataupun setelah bekerja itu mulai hilang di jemaatnya. Nah akhirnya ya itulah saya terbentuk ada gairah sehingga ingin meminta doa seperti itu. Saya meminta doa bahwa semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada saya setelah bekerja ataupun setelah menikah, saya masih tetap sebagai seorang Ahmadi. Nah akhirnya alhamdulillah ternyata ya, walaupun pengabulan doa tersebut mungkin tidak sama dengan yang lain, mungkin yang lebih hebat lagi, tapi bagi saya mungkin dengan kadar yang sederhana saya merasakan itu semua. Saya bisa bekerja kebetulan dekat juga dari rumah dan dekat dari Jemaat Banjaran. Jadi dan ya karunia Allah Ta'ala mungkinnya saya saat ini bekerja sebagai seorang PNS, seorang ASN di Kabupaten Bandung. Ya mungkin kita tahu bersama begitu ya bagaimana ya walaupun ada ikatan ataupun kami itu terikat sebagai PNS itu dengan kantor. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah masih banyak waktu yang bisa kita berikan untuk jemaat gitu. Satu, kemudian saya menikah alhamdulillah dengan
LI Banjaran lagi, begitu, LI Banjaran lagi, sehingga dan LI tersebut kebetulan usia memang jauh di bawah saya. LI tersebut pun memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya untuk khidmat di jemaat. Dan bahkan kami berkhidmat bersama-sama di jemaat, begitu, bersama istri saya. Nah, ini pun menurut saya satu pengabulan doa yang saya pikir luar biasa, sehingga saya mungkin istilahnya diijabah atau diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga saya masih bisa ada di jemaat ini, ada di dalam rumah Hadrat Masih Maud ini, seperti itu ya. Dan saya pun selama bekerja, selama di pekerjaan pun Allah Ta'ala itu begitu banyak memberikan karunia kepada saya, begitu, untuk istilahnya untuk mendukung pengkhidmatan saya juga, seperti itu ya. Bukan hanya masalah finansial lah, tadi masalah waktu. Seperti hari ini, malam ini saya bisa hadir di sini. Itu luar biasa, menurut saya luar biasa. Jadi karunia Allah Ta'ala, karena ternyata untuk bisa hadir di sini itu mungkin bagi kami yang sudah bekerja bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi sekarang di ASN-nya, di PNS ini urusan kepegawaian itu udah semakin ketat juga sebetulnya. Perizin-izinan untuk cuti dan semacam itu ada ketentuan, ada mekanisme yang memang seolah-olah diperketat. Sehingga ya karunia sangat besar sekali yang saya rasakan. Jadi setelah saya bekerja, setelah saya menikah, saya masih bisa khidmat di jemaat. Mungkin itu kurang lebih lah ya. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan sangat kritis ya. Apakah saya akan keluar dari jemaat? Ya tentunya saya tidak akan pernah meninggalkan jemaat. Tidak akan pernah saya meninggalkan jemaat. Tadi bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan jemaat ketika memang saya hidup dan saya dididik oleh ayah saya untuk saya tetap di jemaat. Nah ini kebetulan memang Uyut mungkin ya, Uyut saya ini bernama Abdurrahman. Beliau tinggal di Tapak Tuan. Jadi beliau waktu itu satu angkatan dengan Pak Abdul Wahid, berangkat ke Kadian ya untuk menimba ilmu di sana, untuk untuk mempelajari adanya Jemaat Ahmadiyah ini. Tapi Pak Uyut saya, Abdurrahman ini, beliau tidak sampai selesai. Karena ada asma, beliau pulang lagi. Tidak salah 4 bulanan pulang lagi ke Indonesia. Nah di situ saya sebenarnya sudah muncul ada gairah. Saya sebagai anak keturunannya, saya harus terus hadir jemaat. Karena memang nenek moyang saya pun begitu ya. Pendahulu saya pun berusaha keras untuk ada jemaat ini. Ya barangkali dengan kenikmatannya masing-masing yang mereka rasakan. Sampai dengan kakek saya, ayah dari saya pun baiat di jemaat dan istilahnya meninggalkan semua dunia. Dan ayah saya pun akhirnya aktif juga jemaat. Nah ini didikan dari ayah saya ini sangat melekat di saya, sehingga bagaimanapun juga istilahnya dengan kondisi apapun juga barangkali. Nah ini mungkin yang gairat bagi saya, sehingga tidak mungkin dan sesuatu yang sangat menyedihkan ketika saya harus meninggalkan jemaat. Ya walaupun dengan berbagai macam kelemahan mungkin ya, kalau dalam buku Filsafat Ajaran Islam kita belajar dari Huzur ada yang namanya nafs lawamah, ada jatuh bangkit. Ya, ini pun saya pun merasakan seperti itu. Saya pun pernah juga, saya dalam satu momen sekian tahun saya merasa jauh dari jemaat ketika saya ada kesibukan di kantor pada saat itu, sehingga saya merasa ada agak jauh dari jemaat ini. Tapi tadi itu karena di awal ada gairat dan ada doa barangkali yang di awal tadi yang saya sampaikan dari sejak kecil itu, bahwa saya tidak ingin lepas dari jemaat. Dan ternyata Tuhan dengan caranya sendiri, istilah bahasa Sunda itu nyempal itu Tuhan sendiri yang membawa saya seperti pion catur. Tuhan membawa saya dimasukkan lagi ke jemaat ini. Khalifah Dil
हमारा है खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा